Om Swastiastu, saya Imade Heri Septawan. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint saya yang berjudul tentang hukum perkawinan Hindu. Jadi ada dua arti sumber hukum. Sumber hukum material, yaitu menjawab mengapa hukum itu mengikat atau kekuatan yang membuat hukum dipatuhi oleh manusia. Eh, Adapun bagiannya, yaitu yang pertama, sumber hukum formal. Menjawab di mana kita dapat menemukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia. Yang kedua yaitu fokus kajian. Pembahasan ini lebih memfokuskan pada sumber hukum perkawinan Hindu dalam arti formal. Selanjutnya yaitu sumber hukum material Hindu. Yang pertama, dasar ketaatan. Umat Hindu taat pada hukum karena nilai-nilai ajaran Weda telah tertanam di dalam jiwa setiap manusia yang beragama Hindu. Yang kedua, yaitu pendekatan peninjauan, yang dimana menurut Gede Puja, sumber hukum ditinjau melalui 4 cara: sejarah, sosiologis, filosofis, dan formal. Yang ketiga yaitu tujuan filosofis. Pembimbing manusia membedakan baik dan buruk demi mencapai kebahagiaan rohani dan keadilan. Berikut ini adalah 5 sumber hukum Hindu. Berdasarkan kitab Manawa Dharma Sastra, bab 2 pasal 6 dan 12 terdapat 5 sumber hukum. Yang pertama, Weda Shruti atau Wahyu Tuhan. Yang kedua, Weda Smrti, hukum tertua atau Dharma Sastra. Yang ketiga, Sadacara atau adat kebiasaan setempat. Yang keempat, Sila, tingkah laku orang-orang budiman yang mendalami Weda. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Atmanastuti, yaitu rasa puas pada diri sendiri atau hati nurani. Selanjutnya yaitu Weda Shruti sebagai sumber utama. Definisi merupakan sumber pertama dan utama dari hukum Hindu yang kebenarannya tidak boleh diragukan. Pembagian Catur Weda terdiri dari Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, dan Atharva Weda. Ketentuan atau perbedaan. Jika terdapat perbedaan antara dua kitab Shruti, keduanya dianggap sebagai hukum yang sah menurut orang bijaksana. Selanjutnya yaitu Weda Smrti atau Dharma Sastra. Fungsi merupakan kitab teknis yang berisi kodifikasi dan penafsiran atas ajaran di Weda Shruti. Yang kedua, kitab Weda Manawa Dharma Sastra karya Bhagawan Manu dianggap sebagai kitab standar yang paling sempurna. Periodisasi dunia, kitab Manu berlaku untuk zaman Satya Yuga, sedangkan zaman Kali Yuga atau zaman saat ini dihubungkan dengan Dharma Sastra karya Bhagawan Parasara. Selanjutnya yaitu Sadacara atau Sila. Sadacara atau acara, adat istiadat yang diterima masyarakat sebagai aturan mengikat. Di Bali sering disebut dengan istilah dresta. Sila, perbuatan, perkataan, dan pikiran orang-orang suci yang ahli dalam agama atau maharsi atau pandita. Pentingnya sila menjadi acuan ketika kebiasaan masyarakat atau sadacara tidak tampak jelas atau terdapat sengketa. Selanjutnya yaitu Atmanastuti atau kepuasan hati nurani. Saat peringatan, kepuasan atau ketenangan hati nurani dalam mengambil keputusan. Prinsip keadilan, setiap keputusan hukum harus mendatangkan rasa senang dan puas bagi diri sendiri serta masyarakat. Perang, Parisade
atau lembaga persada sangat penting sebagai wadah untuk mencapai Atmana Stuti melalui keputusan kolektif orang-orang ahli. Selanjutnya yaitu pengertian perkawinan dalam Hindu. Dalam definisi, ikatan pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia lahir batin guna mewujudkan dharma dan memperoleh keturunan. Terdapat 4 bentuk perikatan. Yang pertama, perdata, perjanjian hak dan kewajiban antar pasangan. Yang kedua, agama, kesepakatan memeluk agama Hindu melalui upacara sudi widana jika perlu. Yang ketiga, adat, mewajibkan menjadi kerama desa adat demi keharmonisan. Yang kelima, keluarga hubungan. Keluarga hubungan ini harus harmonis dengan keluarga pihak purusa. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan perkawinan Hindu. Yang pertama, dharma sempati, mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas keagamaan atau dharma. Yang kedua yaitu praja, melahirkan keturunan untuk meneruskan garis keluarga dan menebus dosa arwah orang tua. Yang ketiga yaitu rati, menikmati kehidupan sesuai seksual dengan tujuan utama melainkan bagian dari perkawinan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, perkawinan Hindu bertujuan mencapai kebahagiaan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.